Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Al-Kafrawi, kitab yang menjadi penjelas dari kitab Matan Jurmiyah. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda isim selanjutnya, yaitu adukhulil alifi walami, yaitu masuknya alif dan lam. Jadi isim itu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Jadi khafat dan tanwin sudah kita jelaskan. Sekarang yang ketiga yaitu masuknya alif dan lam. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa dukhulil alifi wal lami. Jadi wa dukhuli ini al-wawu, langsung di i'rab dia. Al-wawu namanya harfu atfin, yaitu huruf ataf. Dukhuli ma'tufun alal khafdi, dan lapas dukhuli ini diatapkan kepada lapas al-khafdi yang ada di awal, yaitu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli. Nah ini dia nih. Nah, lapas dukhuli ini atap kepada lapas al-khafdi. Wal ma'tufu alal majruri majrurun, dan yang diatapkan kepada yang majrur itu majrur. Wa alamatu jarrihi, dan bermula tanda jarnya itu kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, wa dukhuli, dan lapas dukhuli ini mudhaf sekaligus jadi mudhaf. Wal alifi, dan lapas alif itu maksudnya wa dukhulil alifi. Nah itu maksudnya. Dan lapas dukhul itu mudhaf, dan alifnya itu, dan lapas alifnya itu mudhafun ilaih, atau dia ini adalah jumlah idhafat. Wa huwa, dan dia lapas alifi ini majrurun, dijarkan. Wa alamatu jarihi, dan bermula tanda jarnya itu kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu kasrah yang zahir di akhirnya. Wa dukhulul alifi walami. Nah ini lanjutannya ini. Walami al-wawu, wawunya ini harfu atfin, huruf ataf. Alami ma'tufun alal alifi, diatapkan kepada lapas alif. Karena ini asalnya wa dukhulil alifi walami. Jadi lami ini atap kepada alif yang di atas sebelumnya itu. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun, yang diatapkan kepada majrur itu majrur. Nah, jadi ini dikomentari bentuk atau ungkapan musannif wa dukhulul alifi wal lami, ini dikomentari oleh Syekh Kafrawi. Apa komentarnya? Walau 'abbara bi'al, jika seandainya musannif Hasan Haji itu mengungkapkan bukan dengan dukhulil alifi walami, tetapi dia jika beliau ini mengucapkan bi'al, yaitu dengan masuknya al gitu kan, tidak dengan kata alif dan lam, tapi langsung saja disebut dengan al. Badalul alifi, al itu sebagai ganti daripada alif wal lami. Nah, jadi penyebutan al itu sebagai ganti daripada penyebutan alif dan lam, lakana aula, ya, itu lebih bagus. Karena di kitab-kitab lain
itu tidak disebutkan dengan alif lam tetapi disebut dengan al. Nah, penyebutan dengan al ini aula, lebih bagus, lebih utama. Kenapa lebih utama? Li'annal qa'idata, karena kaidahnya annal kalimata annal kalimata, bahwa kalimat itu in kana wad'uha ala harfin wahidin, jika ada bentuknya kalimat itu atas satu huruf. Jadi jika ada satu kalimat atau satu kata lah gitu, atau satu kalimat yang ia itu terdiri dari satu huruf, jadi kalimat itu kata lah maksudnya di sini. Kalba seperti huruf ba. Nah, misalnya ada huruf ba satu, ba gitu kan. Yu'abbaru anha bismiha. Nah, jadi diungkapkan daripada satu bentuk kata itu atau dinamakan dia itu bismiha, dengan namanya. Nah, jadi ba itu satu huruf itu, ketika kita namakan dia satu huruf ba itu, maka kita namakan dia itu dengan al-ba'u, fayuqalu al-ba'u. Nah, jadi satu huruf ba itu disebut dengan al-ba. Nah, wa in kana wad'uha ala harfaini, dan jika ada bentuknya kalimat itu terdiri daripada dua huruf, fayu'abbaru anha bilafziha, maka dinamakan, diungkapkan daripada dua huruf satu kata yang terdiri dari dua huruf itu bilafziha, dinamakan dengan lapasnya, seperti al, ke al. Nah, seperti al ini tidak disebut dengan alif dan lam. Nah, kalau dia ini kan terdiri dari dua huruf, tidak seperti huruf ba tadi cuman satu huruf. Kalau dia cuman satu huruf, maka namanya itu alba jadinya. Tapi kalau dua huruf ini, maka berubah menjadi al, seperti hal juga. Nah, tidak dikatakan ha dan lam. Nah, jadi langsung saja ka al wa hal wa bal wa qad. Nah, fala yuqalu fi al, maka tidak dikatakan pada al ini al alifu wal lam, akan alif dan lam. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau dia ada dua huruf seperti al ini tidak disebut dengan alif dan lam, sebagaimana Syahsan Haji menyebutnya di awal tadi. Kama la yuqalu fi, sebagaimana tidak dikatakan pada hal, wa bal dan bal, wa nahwihima, dan seumpama yang lain, seumpama daripada keduanya, yaitu al wal lam, tidak dikatakan akan ha dan lam. Nah, jadi ini komentar dari Syekh Kafrawi, yakni yaitu menghendaki musannif annal isma, bahwasanya isim itu yatamayyazu aydan, berbeda juga isim itu bidukhuli al alaihi, dengan masuknya al kepadanya. Nah, kepadanya isim ini. Contohnya ar-rajulu. Iya, kita langsung saja kita baca rafa biar sesuai nanti dengan contohnya. Nahwu ar-rajulu, contohnya ar-rajulu min qaulika, dari ucapanmu, ja ar-rajulu, telah datanglah seorang laki-laki itu. Nah, di sini ar-rajulu ini kita tahu dia isim karena masuknya al kepadanya. Nah, telah datanglah laki-laki itu. Wa i'rabuhu, dan i'rabannya jaa fi'lun madin, adalah fi'il madhi mabni di atas fathah. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Wa rajulu fa'ilun, dan lapas ar-rajulu itu adalah fa'il marfu'. Nah, ini ada uniknya ini. Biasanya setiap isim kita tahu dia isim yang ma'rifat itu dengan adanya al. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Wa bislu al, dan semisal dengan al itu badluha, ala bahwa dan semisal al itu badluha bermula
al itu penggantinya fi lugati himyar, pada lugat himyar. Uh, dan bermula contoh atau semisal dengan al adalah penggantinya itu pada logat himyar itu wahwa yaitu dia penggantinya badalnya al itu adalah jadi ada di logat himyar namanya. Jadi di sana ketika isim itu dima'rifatkan, mereka itu tidak menambahkan al tetapi contohnya rajulu, asalnya ini ar-rajulu tetapi alnya itu diganti menjadi makanya berubah menjadi rajulu. Nah, jadi di sini ini bukan apa namanya, bukan atap atau bukan istifham ini, tapi ini dia ini apa namanya ganti daripada al, yaitu al yang ma'rifat ini menjadikan ar-rajulu ma'rifat. Wa minhu hadisun, dan sebagiannya itu yaitu adanya hadis apa, yaitu laisa minam barri. Nah, jadi asalnya minal barri, al barri. Nah, laisa minam barri siyamu fim safari. Nah, tidaklah dari sebuah kebaikan yaitu berpuasa pada perjalanan. Jadi ketika di dalam safar itu ya lebih baik tidak berpuasa lah gitu sebagai rukhsah. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang menjadi pengganti daripada lafaz al. Jadi asalnya asalnya itu adalah laisa minal barri as-siyamu fis safari. Nah, berubah menjadi laisa minam barri siyamu fim safari. Nah, farajulu, maka lapas rajulu di ja'a rajulu yaitu liduhu farajulu ismun, maka lapas ar-rajulu yang dicontoh ja'a rajulu adalah isim. Kenapa lidukhuli al alaihi? Karena masuknya al kepadanya. Wambari, dan lapas bari, wambari itu wamsiyamu, dan lapas wamsiyamu, wam safari, dan lapas safari, asmaun, semuanya ini adalah isim. Kenapa? Lidukhuli badalu al, karena masuknya pengganti al. Itu maksudnya ini, wahwa yaitu alaiha, kepadanya isim-isim. Nah, ini penjelasan tentang huruf-huruf khafat di bawahnya ini, karena ini satu walaupun masih berkaitan tentang isim, tapi saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita bahas di video yang lain khusus membahas tentang huruf-huruf khafat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.